maupun nanti beberapa hal yang akan disampaikan oleh beliaunya. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nurudin, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak Nur, untuk Terima kasih. teman-teman yang jauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kalitawir, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kalitawir yang saya hormati, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu langsung. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kami sampaikan beberapa kata, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti disampaikan Pak Uda, sekarang itu era digitalisasi, IT, kita harus betul-betul melek IT. Bapak Ibu yang mungkin agak terlambat IT, itu harus belajar, sharing dengan teman-teman, minta bantuan teman-teman, dan teman-teman yang paham IT, terutama generasi milenial, generasi yang muda ini, saya yakin banyak yang menguasai, tapi kalau generasi yang mungkin angkatan 60-an itu memang agak terlambat. Tapi mau nggak mau kita harus belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah hadir demi kebaikan lembaga kita, tugas-tugas kita di SMA Negeri 1 Kalitawir. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu ini dicatat sebagai amal hasanah kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengharap Bapak Ibu selalu mengikuti apa yang kami rancang, lokasi yang kami rancang, tim IT yang kami rancang, semuanya mohon mengikuti, meskipun yang masih tadi saya sampaikan tadi kurang paham dengan IT, itu harus betul-betul sekarang ini kita dituntut. Jangan nanti kalau Bapak Ibu IT-nya agak terlambat terus nih teman-teman tidak mau ikut nimbrung bersama teman-teman, akhirnya nanti gandoli teman-teman semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau satu aja yang kita tidak mengisi PMM itu nanti semuanya terpengaruh. Demikian juga untuk satu lembaga tidak mengikuti, akhirnya nanti satu kabupaten, satu kacap itu terganggu semua. Makanya kita selalu ditekankan untuk selalu menambahkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ayat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan nanti sampai selesai para narasumber menyampaikan materi, Bapak Ibu bisa meresapi, bisa melaksanakan, nanti menunjang kegiatan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan PMN observasi hari ini dinyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurudin atas sambutannya. Bapak Ibu, untuk acara berikutnya yaitu sekapur sirih atau sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pak Muryono. Pak Mur, ini sakit aktif Pak Mur, Pak Yudi. Pak Muryono sudah hadir di ruangan, tapi ditinggal ke belakang apa? Kabar ya Bapak Ibu, ini Pak Mur mungkin kok belum respon ya? Sambil menunggu Pak Mur, mungkin ada informasi lain Pak tentang apa Baik, Bapak kegiatan Ibu, sekolah. sambil menunggu Pak Mur, ini saya juga akan sedikit menyampaikan kemarin di grup itu, di grup wali khususnya itu disampaikan oleh Pak Yudi terkait kegiatan double track. Kemarin sudah di-share barcode Pak Yudi ya.
untuk penjaringan siswa yang berminat, ya harapannya semua siswa berminat. Jadi tolong nanti untuk Bapak Ibu wali kelas lebih aktif mengarahkan anak didiknya untuk memilih soft skill atau keterampilan yang sesuai. Karena pengalaman sebelumnya itu terkait double track ini anak-anak itu cenderung grup yuk. Jadi ikut-ikut temennya yang akhirnya pada saat pelaksanaan apa sih training keterampilan ogah-ogahan. Jadi sering tidak masuk karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Karena di awal angket yang sudah masuk itu tidak bisa dirubah sesuai dengan pada pilihan awal, Bapak. Sehingga karena kita juga dikejar dari pihak ITS untuk segera melaporkan hasil angket atau siswa yang memilih keterampilan. Sebenarnya memang dari provinsi itu kita ditarget untuk jadwalnya Pak Yudi ya, setor nama. Jadi anak-anak tolong didorong untuk lebih aktif, biar sesuai dengan operator jadwal yang sudah ditentukan oleh ITS seperti itu. Jadi minta tolong untuk kepada wali kelas khususnya, ini nanti yang ini baru 29 peserta yang sudah hadir nanti bisa saling ketok tular, panjenengan bisa menyimak di obrolan itu siapa saja yang belum. Karena saya harap teman-teman yang sudah hadir mengisi daftar hadir di obrolan tersebut biar jelas siapa yang sudah hadir atau belum seperti itu, ya. Karena memang di era digital ini kita tidak boleh menyerah, semua harus tatap muka, apalagi timing waktu yang serba terbatas. Mungkin ini Pak Yudi juga sangat-sangat sulit menyisipkan waktu termasuk Zoom ini karena memang untuk dihitung 24 jam itu kayaknya guru kurang. Apalagi itu ada Bu Novita yang selalu senyum. Saya melihat statusnya itu Bu Novita ada aja itu jadwalnya ya serba mendadak dari GCC yang jelas ada Pak Rafiq, ada Bu Eva, teman-teman guru penggerak ya khususnya itu selalu sibuk dan semua serba mendadak. Jadi itulah mungkin yang hari ini yang harus kita tiru Bapak Ibu, serba menyiapkan waktu dimanapun. Mohon maaf, HP tolong selalu on time, bila mana ada jadwal atau pengumuman yang serba mendadak bisa disikapi dengan cara yang secepat dan sesingkat-singkatnya kurang lebih makaten. Pak Mur sampun hadir Pak Mur dereng. Ini kok juga belum ini masih sore respon. Pripun Pak Yudi untuk Pak Mur ini. Ini Bang Ucap. Kalau memang, nah ini Pak Mur, enggak Pak Mur. Mur ini sedikit sekapur sirih terkait kemarin ada rapot mutu Pak Mur ya. Ada semacam evaluasi, mungkin kita bisa sedikit refleksi di sini sedikit saja karena nanti mungkin agendanya karena puasa ini ada yang puasa beduk. Pak Mur selamat berpuasa sudah 2 hari Pak Mur di berjalannya. Untuk itu kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum Pak Kudu Tepat dipersilakan memberikan sekapur sirih terkait ini Pak era digital dan rapot mutu kemarin yang jelas. Jadwal sing ulang-ulangan. Monggo Pak Mur. Saya bisa masuk berarti. Masuk, ini masuk. Masuk. Nggih. Nggih, Karena monggo. saya terkendala headset ini di rumah. Nggih. Masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMA Negeri 1 Kalidawir yang kami hormati, Bapak Nurudin, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kalidawir, serta Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru hebat, yang mana pada siang hari ini sebenarnya waktu cuti bersama ya Bapak Ibu secara kalender begitu, jadi cuti bersama Hari Raya Nyepi, tapi nyatanya kita masih bisa menyempatkan bertemu dalam forum formal kali ini. Bapak Ibu, sebetulnya kalau untuk review rapot mutu, saya pikir ruangnya kita kurang pas ya, karena
sebenarnya kami pengen itu apa namanya kita evaluasi bersama di forum yang bersama dihadiri oleh seluruh Bapak Ibu guru maupun TU dan termasuk sebenarnya harus menghadirkan anak-anak juga Bapak Ibu. Tapi tadi Pak Uda menyampaikan menyinggung sedikit, memang secara umum ringkasan rapot mutu sudah kami bagikan di grup beberapa waktu lalu dan juga sudah kami cetak di banner. Padahal yang menarik Bapak Ibu, kemampuan literasi murid itu naik secara drastis setelah beberapa waktu lalu itu bagian literasi dan numerasi berwarna oranye, hari ini berwarna hijau dan mendapatkan jempol aplaus untuk Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa. Jadi artinya apa yang kita lakukan dalam 1 tahun ini membuahkan hasil untuk menggenjot kemampuan literasi dan numerasi murid. Cuma seawal saya punya kekhawatiran Bapak Ibu, dan ini kemarin juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu pengawas sekolah. Kekhawatiran kami ketika nanti kita fokus pada satu bidang, dikhawatirkan bidang yang lain kelendran. Dan bosan kali tapi orang itu Bapak Ibu. Ada bagian yang agak turun pada waktu itu, yang turun drastis justru iklim keamanan sekolah dalam hal apa namanya well-being dan juga penggunaan rokok dan narkoba di sekolah. Kalau narkoba saya pikir tidak nih. Kalau rokok kemarin memang beberapa waktu lalu Pak Pres dan teman-teman kesiswaan agak kewalahan. Banyak sekali di praktek-praktek itu di lingkungan sekolah kita. Dan kemarin juga ditegaskan oleh Bapak Ibu pengawas untuk memasang apa banner atau tanda bebas asap rokok begitu atau larangan merokok di lingkungan sekolah, baik bagi siswa maupun guru dan pendik begitu Bapak Ibu. Mungkin Pak Agus Pres, Pak Rofi Udin yang ahli hisab itu mungkin rasa iya yang udah selesai ya kan ahli rukyat, jadi nggak masalah gitu. Nah, berikutnya lagi yang menjadi sorotan adalah kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas lebih rinci, dan kemarin menjadi apa namanya bagian terpenting yang disoroti oleh Pak Darmanun selaku pengawas sekolah kita. Ini makmur gitu, artinya bahwa kualitas pembelajaran ini pure dari apa yang dirasakan oleh siswa, dan kita tidak bisa melakukan perubahan secara instan. Ini adalah dalam tanda kutip hasil karya Bapak Ibu guru dalam mendidik siswa, jadi menjadi seperti ini. Tapi nanti lebih rinci akan kita bahas dalam forum tatap muka Bapak Ibu. Kita untuk pertemuan hari ini fokus dulu pada perencanaan kinerja guru di PNM, yang mana ini nyatanya juga ketika kita mulai bulan Januari kemarin ini menjadi beban dalam tanda kutip bagi kita gitu. Kemudian seluruh guru di Indonesia tampaknya bengok-bengok, lalu kemudian dari pihak kementerian menyampaikan bahwa ini itu sempat dinyatakan ini tidak wajib begitu, tapi kok tidak wajib nyatanya kemarin juga di SKP kita juga tidak ada wadah dari provinsi, artinya kita harus pakai SKP yang ini. Saya bersyukur bisa berkolaborasi dengan Pak Yudi dalam hal pengelolaan kinerja ini. Beliau menyikapi dengan sangat bijak bahwa ini harus kita jalankan gitu, dan jangan dijadikan sebagai beban. Itu hal yang menjadi apa namanya harus menjadi pegangan kita semua Bapak Ibu. Itu dilakukan di mawon bisa ancane akeh. Nyatanya di bulan Januari kita juga sudah melakukan perencanaan dan berjalan. Semuanya clear. Di antara kita tidak ada yang terganjal. Walaupun kemarin Pak Nahrawi sempat ada trouble, tapi Pak Yudi sudah bisa diatasi ya, Pak Rawi kemarin ya. Kita sempat sampaikan ke helpdesk kementerian juga terkait masalah itu. Kemudian di Februari Bapak Ibu ini yang terlewatan, harusnya kita melakukan persiapan observasi kelas dengan mengupload apa namanya beberapa perangkat pembelajaran yang digunakan untuk observasi kelas. Tapi ini agak terlewatkan, tapi Pak Yudi menyampaikan ini masih bisa disusulkan gitu, tidak masalah.
Dan di bulan Maret ini waktunya kita melakukan observasi kelas dan diskusi tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tentunya tidak bisa disusulkan karena ini adalah kita harus betul-betul praktek nanti eh, dilakukan observasi oleh Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru yang diberi mandat untuk melakukan observasi. Lalu kemudian April dan Mei nanti ada pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan yayasan. Baru nanti puncaknya di bulan Juni adalah refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Jadi itu step-stepnya Bapak Ibu. Dalam 1 tahun kita dibagi menjadi 2 kali atau 2 tahap. Tahap pertama di bulan Januari sampai Juni ini kita sudah pada bulan yang ketiga. Perencanaan sudah kita lakukan, kemudian persiapan saya yakin walaupun belum upload, Bapak Ibu sudah memiliki semuanya, perangkat pembelajaran yang harus disiapkan, nanti tinggal diupload saja. Kemudian di bulan Maret ini nanti akan ada kegiatan observasi kelas. Nah, untuk kegiatan itu Bapak Ibu sekolah mengeluarkan surat keputusan yang mana nilai surat keputusan ini sudah setiap tahun dikeluarkan untuk kegiatan apa istilahnya kalau di tempat kita itu oke istilahnya kok lali bukan observasi istilahnya supervisi itu kalau istilah supervisi akademik Pak Mur, dan ngapunten juga nyuwun sewu. Suaranya mboten jelas, Pak Mur, ngapunten. oke. Nah, ini pripun bisa masuk jelas Di saya sudah jelas. gitu Iya. mungkin oke berarti saya agak menambah volume mawon Iya. gini Bapak Ibu saya lanjutkan jadi saya ulangi ya, kita sudah menyiapkan surat keputusan untuk kegiatan observasi ini yang dulu surat keputusan itu kita uji kenal dengan SK supervisi kelas begitu ya. Dan di supervisi akademik maksud saya. Dan di semester genap ini berhubungan dengan kegiatan PNM ada sedikit revisi Bapak Ibu. Kalau dulu itu ending dari kegiatan ini adalah PKG dan juga SKP yang dari provinsi yang nyatanya juga bisa kita siasati dengan membuat apa itu yang 1 lembar itu ditandatangankan saja begitu kepada atasan langsung. Kemudian kalau ini nanti kita harus betul-betul susun karena menurut info dari Pak Yudi kita harus menentukan jadwal yang pasti lalu kemudian mengupload bukti fisik maupun dokumentasi lainnya di PNM. Mohon izin Bapak Ibu, kami sampaikan saya untuk share screen untuk menyampaikan SK untuk persisi akademik kita untuk keperluan PNM ini. Pun tampil gitu. Belum, masih loading di Explorer-nya. Gitu. Mungkin bisa langsung di share screen di PDF-nya, Pak. Bisa ya Pak? Ini bisa, sudah. Sudah ya. Ampun. Jadi untuk alokasi waktunya Bapak Ibu nanti kita di bulan Maret
April dan Mei seperti yang tertera dalam jadwal itu. Maret nanti kita mulai di pekan keempat, kemudian April nanti tinggal ada 2 pekan, pekan pertama dan keempat, dan Mei nanti kita siapkan ada 4 pekan. Karena menurut kalender kita, pekan kelima nanti kita sudah PAT Bapak Ibu. Nah, itu jadwalnya nanti akan dibagikan Bapak Ibu, yang mana ini nanti Bapak Kepala Sekolah akan melakukan supervisi terhadap 9, atau 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 guru, yang nanti 9 guru ini akan menjadi tim supervisor untuk teman-teman yang lain, karena kalau Bapak Kepala Sekolah sendiri tentunya nanti akan sangat kewalahan, dan ditambah 1 Pak Haji Ali Imron nanti yang supervisi langsung dari Pak Nurudin. Kemudian nanti bisa dilihat di sini jadwal untuk ke-9 teman-teman ini akan didahulukan di pekan keempat bulan Maret dan pekan pertama bulan April. Selanjutnya beliau akan melakukan supervisi terhadap rekan sejawat sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Bentar Bapak Ibu. Dalam? Betul. Di anu ini? Betul. Untuk iklan Bapak Ibu nggak punten. Jadwalnya nanti bisa kita amati di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Yang nanti menjadi harus kita koreksi tentang jadwal ini. Beberapa waktu lalu sekolah membagikan jadwal kegiatan akademik yang mana di pekan keempat itu ada pondok Ramadan untuk kelas 10 dan 11 dengan variasi siswa yang tidak pondok adalah pembelajaran daring dan yang secara bergantian ya, tiap tingkat 2 hari begitu. Nanti kemungkinan kalau ini bersamaan dengan jadwal supervisi, maka anak-anak tidak jadi daring Bapak Ibu. Jadi anak yang tidak pondok nanti akan KBM masuk di kelas, sedangkan yang pondok tetap bisa melaksanakan pondok Ramadan. Ini nanti tentunya juga kurs dan timnya harus menyesuaikan bagaimana SDM yang tersedia untuk kegiatan pondok, karena pertimbangannya kemarin ketika yang lain daring, maka seluruh Bapak Ibu bisa leluasa untuk kegiatan pondok Ramadan. Tapi karena ini berbarengan dengan jadwal supervisi untuk 1, 2, 3, 4, 5 ya ini dari Pak Yati, Pak Yudi, Pak Mister, Bu Murti, dan Pak Abdul Syukur, tentunya ini membutuhkan kelas yang harus kita datangkan ke sekolah dan tidak bisa daring. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti selebihnya jadwal ini bisa dipelajari bersama, akan dibagikan di grup kedinasan. Dan nanti secara teknis lebih rincinya seperti apa, Pak Yudikom akan membantu kita secara rinci. Nah, tugas kita adalah mengikuti dengan sebaik-baiknya, menjalankan sesuai dengan time schedule yang sudah kita sepakati bersama. Dan insya Allah kalau kita kerjakan bersama ini tidak akan berat Bapak Ibu. Mungkin itu Pak pengantar dari saya. Tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan, Allah ngapunten. Saya kembalikan kepada Pak Uda selaku moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mur. Di sini saya sambil mendengarkan informasi dari Pak Mur. Jadi sebenarnya pada intinya dengan adanya apa ya istilahnya sesuatu yang baru, era digital dan seterusnya, kita harus pembiasaan Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan pada dasarnya nganggur-nganggur ya buka PMM lah itu dulu. Kemarin ada informasi di bulan Februari itu agak agenda ngupload perangkat atau modul ajar. Nah, mangke cobi sing dereng nggih jajal-jajal dene angel ya yang sudah ada Pak Rofiuddin nanti bisa minta petunjuk, ini yang saya tahu. Terus kemudian terkait hal supervisi dan yang lainnya dari maka kurikulum tadi saya mencatat ada beberapa teman yang belum hadir di sini. Ada Pak Budi, ada Pak Jihar, ada Pak Mister, Pak Narawi.
kemudian Pak Rozak, Kus Handari Latif, kemudian Bu Sri Astuti, Bu Sri Utami, ada juga Bu Messi dan Bu Sima ini belum hadir di acara Zoom pagi hari ini. Saya mohon kepada teman-teman nanti ikut mengingatkan share-sharean terkait supervisi dan seterusnya apa yang disampaikan kurikulum karena nanti jangan-jangan menyalahkan aku belum dikasih tahu padahal memang pemberitahuannya melalui media ini. Nanti mungkin Pak Mur juga akan menindaklanjuti di grup kedinasan dan selebihnya terkait untuk PMM kepada Pak Yudi Eko sebagai koordinator IT yang akan menjelaskan banyak hal. Apa ada yang lain Pak Yudi selain hal PMM? Mungkin untuk teman-teman yang lain dari Bapak kurikulum sudah, Pak S sudah. Sebenarnya ada Bu Murtini, tapi Bu Murtini belum hadir ya. Bu Murtini ini dedengkot juga terkait ini, kaitannya internet, teman-teman sering terjadi masalah dan seterusnya. Ada yang mengendaki menggunakan pembelajaran menggunakan proyektor dan seterusnya. Itu juga sarana prasarana nanti bisa kolaborasi dengan Pak Yudi apa yang kurang dan bisa disiapkan. Untuk selanjutnya Pak Yudi, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Purbowaseso Oke. ini. Manut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan hadir dalam undangan kegiatan untuk tindak lanjut mengisi PMM ini. Mohon maaf, saya dan teman-teman nampaknya kurang responsif terhadap tindak lanjut dari PMM yang di bulan Januari. Seharusnya di bulan Februari itu kita melakukan pengisian tindak lanjut yaitu perencanaan observasi. Namun mohon maaf karena saya banyak kegiatan dan kemarin 2 kali keluar kota sehingga tidak bisa maksimal dalam perencanaannya. Namun begitu kami berupaya untuk mengadakan kegiatan seperti ini dalam upaya menyamakan persepsi bagaimana kita nanti mengisi observasi tindak lanjut dari PMM tadi. Terkait dengan bagaimana tindak lanjutnya, kemarin juga sudah saya intinya sharing dengan Pak Rofi, dengan Bu Novita, dan teman-teman lain, dan saya juga mencari referensi dari internet. Intinya, langkah apa yang tepat untuk kita lakukan agar nanti tidak membebani teman-teman dalam pengisiannya. Karena kalau kita referensi sumbernya kurang jelas, bisa jadi nanti akan mempersulit langkah kita di dalam mengisi persiapan observasi tersebut. Mungkin seperti itu. Sehingga kenapa kok molor? Ya alasannya seperti itu tadi. Baik, tadi sudah saya sampaikan saya akan berupaya di kegiatan ini saya bukan sebagai narasumber ya, saya sebagai teman saja untuk sharing. Saya juga akan berupaya menyampaikan sepengetahuan saya, karena saya juga belum mencoba, belum mengisi seperti itu. Dan saya tanya ke teman-teman, ternyata Pak Rofiq sudah pernah belajar, sudah pernah mengisi, nanti bisa sharing, mungkin Bu Novita atau teman-teman yang lain sudah mengisinya. Kemarin Pak Erik juga tanya, ini kok belum disinggung sama sekali terhadap tindak lanjut. Ya mohon maaf Pak, karena belum siap saya. Nah, ini pada saat ini kita lakukan. Dan saya juga mohon maaf di kegiatan libur seperti ini kita adakan Zoom, sehingga mungkin mengganggu waktu panjenengan. Semoga apa yang kita lakukan ini tidak menjadikan beban. Baik, saya mau izin share screen ya terkait dengan tindak lanjutnya. Langsung saja ke proses pengisiannya. Bentar. Sudah tampil untuk share screen-nya? Proses, Pak. Dereng. Proses, belum ya? Belum, Pak. Bentar.
Saya ulangi lagi. Belum juga tampil? Belum. Belum. Wah, ini ada apa ini kok tidak bisa tampil? Loh, barusan sudah loh, Pak. Barusan muncul dikit, Pak. Barusan muncul ya. Nggih, terus hilang Ya, lagi. Nggih, sampun. Sip. sudah nggih. Nah, baik. Pun. Saya kira Ampun. untuk masuk ke menu PMM tidak ada permasalahan. Di sini saya langsung masuk saja nggih. Kan akunnya. Sudah kelihatan nggih? Ya, Sudah. baik. Sudah, Nah, sudah. kita masuk di pengelolaan kinerja. Mungkin tampilan dari eh, apa namanya halaman pengelolaan kinerja itu adalah seperti ini. Setelah kita melakukan proses di bulan Januari yaitu perencanaan. Mungkin bagi yang sudah pernah mengisi tidak ada permasalahan di sini. Nah, di sini ada alur pengelolaan kinerja Bapak Ibu mulai dari Januari sampai dengan Juni, di mana Januari adalah perencanaan yang sudah kita lakukan dan semuanya berhasil untuk melakukan perencanaan. Dan tahap selanjutnya adalah di bulan Februari. Nah, di sini seharusnya persiapan observasi kelas. Ini harus kita lakukan di bulan Februari kemarin seharusnya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita rada molor gitu ya, sehingga ada di kegiatan di bulan Maret, pas juga di libur. Nah, kita di sini, sebetulnya di sini sudah ada panduan yang mungkin bisa kita baca. Ini panduannya nanti isinya adalah di Linktree ya. Linktree itu informasi terkait dengan video dan tutorialnya. Langsung saja kita ke sebagai gawe. Nah, ini tampilannya seperti ini. Mungkin di YouTube juga sudah banyak terkait dengan ini. Nah, dalam pelaksanaan kinerja di kegiatan di bulan Februari, kita akan melakukan yang namanya perencanaan observasi kelas. Jadi di sini apa yang harus kita lakukan itu ada proses perencanaannya di bulan Februari ini dari menu yang tampil di layar seperti ini. Nah, untuk kegiatan-kegiatan RHK ya kemarin namanya itu, yang sudah diperoleh itu bisa dikumpulkan di bagian kumpulkan dokumen ini. Termasuk kegiatan kita yang sudah kita lakukan, yaitu ada kegiatan komunitas sekali, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain sudah melakukan kegiatan ikut BIMTEK dan sebagainya dan mendapatkan sertifikat, itu bisa dikumpulkan di bagian kumpulkan dokumen ini. Nah, di sini nanti isinya sesuai apa yang Bapak Ibu guru lakukan RHK perencanaan hasil kerjanya. Ini bisa langsung dikumpulkan sesuai dengan apa yang dengan uh, perancang. Tapi kita nanti bahasanya tidak ke sini dulu, tapi ke arah ini, melakukan observasi kelas, yaitu observasi praktik kinerja. Nah, di sini posisinya masih 0%, kita coba cek langkah observasi. Nah, di sini Bapak Ibu, kita masuk di pelaksanaan observasi. Nah, pelaksanaan observasi ini periodenya adalah mulai dari Januari sampai dengan 30 Juni. Jadi mulai dari bagian 1 pelaksanaan observasi sampai dengan isi dokumen refleksi ini timelinenya adalah mulai Januari sampai Juni. Nah, kita di posisi yang bagian 1 ini setelah melakukan RHK kemarin. Nah, di sini kita cek dulu. Berikut indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Nah, ini tampilan ini bisa jadi masing-masing guru tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena menyesuaikan dengan pilihan pada saat mengisi RHK kemarin. Kemarin kan ada
4 atau berapa ya, saya lupa. Jadi kita memilihnya ada rekomendasi yang didasarkan pada rapat mutu kemarin. Nah, kemarin kan ada dibagi menjadi beberapa kelompok kan. Nah, di kelompok itu kan milih apa, gitu kan. Jadi milih rekomendasinya ada berapa. Nah, saya ketepaan bagian rekomendasi yang aktivitas interaktif. Dari sini paham nggih Bapak Ibu? Nah, di sini nanti saya bisa jadi tidak sama dengan punya Pak Syukur, dengan punya Pak Huda, bisa jadi tidak sama. Kalau ketepaan sama ya bisa jadi kita ikut seperti yang saya contohkan ini. Kemudian observasi ini dinilai berhasil ketika ini ada keterangan tingkat upaya pengembangan pembelajaran dan yang memfasilitasi kolaborasi dan seterusnya ini tercapai. Nah, untuk aktivitasnya kita cek dulu, cek rubrik observasi, sebetulnya apa isinya. Nah, di sini. Jadi, rubrik observasi kelas berikut fokus perilaku. Nah, perilaku yang diobservasi oleh atasan terkait dengan aktivitas interaktif. Nah, ini yang diobservasi ini. Di sini ada target perilakunya ada 3, Bapak Ibu. Nah, 1, ini guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nah, ini target perilakunya ada 3. Kita bisa memilih ketiga-tiganya, kita bisa memilih 2 ataupun 1. Nah, setiap target perilaku itu punya perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Karena ini nanti menjadi acuan untuk mengisi dari isian dokumen yang akan kita isi di perencanaan observasi ini. Ini kalau sudah dipahami, kita klik kembali. Nah, berikutnya pada isian dokumen persiapan. Di sini pada isian ini adalah diskusi dengan atasan. Harusnya kita diskusi atau mengisi target perilaku upaya mempelajari dan jadwalnya. Jadi pada tahapan ini adalah kita melakukan isian diskusi persiapan. Kita masuk saja, karena saya belum pernah mengisi, maka tampilnya seperti itu. Nah, seperti ini, langkah-langkah persiapan observasi mulai dari diskusi dengan atasan, dan bersiap untuk observasi, kemudian yang berikutnya adalah observasi berlangsung. Ini semoga lancar. Ini tampilannya. Nah, apa tujuan dari pengisian ini? Tujuannya adalah ini tadi. Tujuannya adalah menyepakati target perilaku. Dan atasan menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif, kemudian menyepakati jadwal. Nah, jadwal inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Muryono dalam SK terkait dengan supervisi kemarin tadi ya. Jadi ini tujuan dari pengisian ini adalah ini menyepakati target perilaku yang tadi kita lihat ada 3 tadi dan jadwalnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik. Nah, kemudian berikutnya ini tadi kita uh, mengisi, mencentang perilaku tadi. Target perilakunya kita centang. Nah, ini isiannya adalah seperti yang ditampilkan di sini tadi. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Pilih maksimal 3. 3 ini kita bisa memilih semua atau salah satu. Mungkin saya memilih dari sini, misalkan saya pilih yang ini ya, kalau ini. Guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Itu saja. Apakah boleh 2? Boleh. Karena pilihan ini nanti akan menentukan isian apa yang akan kita isikan di tahap selanjutnya. Kemudian berikutnya, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, di sini, ini isinya apa? Isinya adalah diskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Kemudian berikutnya berisi target perilaku ini diisi
berdasarkan RHK yang Bapak Ibu Guru rancang kemarin. Nah, kemarin itu merancangnya mengikuti kegiatan apa saja di situ. Ini saya contohkan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, berdiskusi dengan atasan, rekan sejawat, dan melakukan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan mandiri. Kalau kemarin RH-nya adalah pelatihan mandiri. Kemudian pelatihan bimbingan teknis atau dan webinar dalam mempelajari target perilaku. Seperti itu. Jadi target perilakunya di pilihan di atas tadi. Jadi target perilakunya adalah di sini. Nah, di sini. Ini artinya di sini. Nah, di sini. Jadi, apa yang Bapak Ibu Guru rancang di RHK kemarin, ini kita tuliskan di sini. Ini kesepakatan yang kita lakukan dari tujuan tadi yang pertama tadi. Bisa diikuti nggih, Bapak Ibu? Sampai di tahapan ini, jadi tujuan yang pertama perancangan ini adalah menyepakati target perilaku. Berikutnya adalah jadwal observasi. Nah, jadwal observasi inilah yang akan kita isikan sesuai dengan SK yang disampaikan oleh Pak Muryono tadi. Jadi, ketika di bulan Maret, pekan terakhir, itu ada Bapak Ibu Guru yang diobservasi langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, di situ di SK-nya itu menunjukkan pekannya. Nah, nanti tanggalnya ini dispesifikan, disesuaikan dengan jam mengajarnya Bapak Ibu. Misalkan kita isi misalkan tanggal, coba saya cek ya, tanggal di pekan depan ini misalkan tanggal 25, misalkan Pak Mister 25 misalkan bulan 3, 4. Nah, jenjangnya silakan dipilih, SMA tentunya, kelasnya, nah kelasnya ini ada 10, 11, 12. Nah, untuk yang kelas 10, 11 kan tidak ada masalah. Nah, bagi yang kelas 12 bagaimana? Kelas 12 kan sudah usai kegiatan KBM-nya. Mungkin ini tadi saya komunikasi dengan Pak Mulyono, nanti mungkin bisa ditambahi. Untuk yang kelas 12 itu kegiatannya adalah evaluasi ya Bapak Ibu Guru. Nah, di sini mata pelajarannya mungkin ini fokusnya ke mata pelajaran misalkan matematika. Nah, di sini ada pilihan matematika tingkat lanjut, matematika saja. Kita misalkan pilih seperti ini. Dan catatan lain, opsional. Ini jika ada catatan, misalkan contoh saja dilaksanakannya kaitannya dengan materinya. Gitu. Jadi kemudian bisa diisi lagi dengan jadwal jam pembelajarannya. Mungkin jam ke-1 atau sampai jam kedua atau jam berapa di situ. Seperti ini jadwal observasinya. Nah, kemudian setelah ini diisi sesuai dengan SK yang disampaikan tadi, baru kita mengunggah dokumen. Ini walaupun opsional, ini boleh diisi, boleh enggak, tapi kita seharusnya idealnya adalah mengisi. Karena nanti kalau kita mengisi berarti kita memang benar-benar siap kaitan dengan pembelajarannya. Nah, di sini isinya apa? Dokumen RPP, modul ajar, perangkat asesmen. Nah, ini yang kelas 12, ketika isinya itu terkait dengan penilaian, maka bisa dimasukkan asesmennya seperti apa, perangkat asesmennya. Kita unggah, kita unggah dokumen berupa file PDF, kemudian atau sudah dalam bentuk bukti karya bisa diambil karyanya. Kita masukkan di sini. Di sini ada catatan formatnya adalah PDF, maksimal adalah 10 MB. Nah, ini kalau sudah sesuai, sudah artinya
sudah betul, bisa klik dikumpulkan. Namun kalau masih ragu atau masih ada kemungkinan dirubah, kita simpan draft saja. Kita simpan dan keluar. Nah, selesai untuk tampilan yang pertama. Jadi, di sini apa yang kita isikan akan dilihat oleh Bapak Kepala Sekolah dan tim supervisornya untuk melakukan supervisi. Nah, kemudian yang selanjutnya nanti akan masuk ke dalam di sini. Jadi di sini statusnya adalah menunggu atasan melakukan observasi sesuai dengan jadwalnya. Nah, saya rasa kalau proses tahapan ini kan tidak begitu sulit kan, jadi sudah jelas dan mudah. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan lagi selain mengisi isi dokumen ini agar nanti kegiatan observasinya itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Nah, di sini ada yang namanya format dokumen pendukung yang berupa lampiran-lampiran yang dulu ada di SK itu terkait dengan pengisian di Excel-nya. Nah, kalau isian ini saya rasa tidak ada masalah. Kalau nanti untuk Bapak Ibu guru yang hari ini tidak hadir, kemudian Bapak Ibu guru yang kesulitan dalam menggunakan perangkat komputer atau yang lainnya bisa berkonsultasi dengan tim yang kemarin sudah dibuat, disepakati. Seperti Pak Syukur itu anggotanya siapa, kemudian Pak Robe itu siapa. Itu bisa melakukan proses di situ. Nah, berikutnya terkait dengan isian selain yang atau yang di luar dari PMM ini. Itu dalam bentuk file Excel. Ini format yang disediakan sesuai dengan formatnya dari SK Kementerian. Ini kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan. Nah, di sini sudah saya siapkan, sudah saya isikan format observasi kelas PMM tahun 2024. Jadi selain ngisi tadi kita ngisi Excel-nya. Untuk apa? Untuk bukti pendukung dan untuk kemudahan dalam Bapak Ibu guru yang melakukan yang diobservasi yang mengobservasi itu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu guru saya bagikan linknya dari drive ini. Nah, nanti silahkan masing-masing Bapak Ibu guru mengcopy atau menyalin file ini untuk disalin. Setelah disalin, katakanlah seperti ini, buat salinan. Nah, nanti di sini nanti tinggal diganti namanya. Ini di rename, ganti nama, namanya misalkan Bapak Huda Faujan. Nah, nanti Bapak Huda Faujan melakukan pengisian Excel tentang format observasi kelas. Di sini ngisinya. Jadi Bapak Guru silahkan membuat sendiri-sendiri dengan cara mengcopy seperti itu. Coba kita buka isinya seperti apa. Nah, isinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah dokumen pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, di sini diisi dalam rangka membantu yang seperti yang saya katakan. Mulai dari form A sampai dengan form B. Ini isian ketika proses melakukan isian PMM tadi, kinerja kita. Nah, di sini dari format A, dari form A kita isikan dasarnya dari PMM tadi. Misalkan di sini nama gurunya di Pak Muda ya. Seperti ini. Nama Bapak Kepala Sekolahnya adalah seperti ini. Kemudian periodenya adalah bulan Januari sampai dengan Juni. Tempatnya SMAN 1 Kalidawir. Nah, harinya. Hari ini sebetulnya hari perencanaan pengisian ini tadi. Harusnya dilakukan di bulan Februari. Ya, karena kita mengisinya di bulan Maret,
Kita isi Maret saja. Maret tanggalnya adalah 12/03/2024. Waktunya misalkan misiannya misalkan 10.00 WIB. Itu. Kemudian tujuannya seperti yang kami sampaikan tadi di sini tadi ada tujuan dari ini. Nah, tujuan ini. Nah, tujuannya adalah seperti ini. Dan tujuannya seperti itu, menyepakati target perilaku dan seterusnya. Tujuan yang kedua adalah menyepakati jadwal observasinya. Itu. Kemudian isian di sini. RHK, rencana hasil kerja. Ini diisi apa? Ini diisi sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu Guru buat di bulan Januari kemarin. Saya contohkan isinya. Nah, isinya ini saya mengambil dari sini tadi. Saya, ini. Nah, ini target kerjanya. Contohnya, sebentar, saya jelaskan contohnya. Ini, meningkatkan, ya, contoh Excelnya, meningkatkan hasil pembelajaran melaluinya apa? Melaluinya adalah melalui ini tadi. Nah, aktivitas interaktif. Ini sesuai dengan isian dari Bapak Ibu Guru masing-masing. Melalui aktivitas, ada yang disiplin dan sebagainya, berbeda-beda intinya. Situ ya. Ini RHK-nya. Kemudian fokus perilaku diisi apa? Fokus perilaku ini isiannya adalah di sini ada 1, 2, 3 ini berdasarkan ini tadi. Rubrik observasi. Kalau saya milihnya adalah yang tengah ini, guru mengajukan pertanyaan yang stimulasi proses diskusi dan berpikir kritis, maka fokus perilakunya ini. Jadi, yang saya masukkan adalah 3 ini. Nah, coba saya copy bareng, bisa apa enggak? Di sini, tampilkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi isiannya adalah di sini, mengajukan pertanyaan terbuka untuk mancing. Nah, ini isiannya berdasarkan ini tadi. Nah, ini tadi. Ada 3 perilaku yang dianjurkan ini. Paham, guys? Sampai di sini. Kemudian berikutnya, ini coba saya grab bisa apa enggak ya. Nah, agar tampilan ini intinya silakan Bapak Ibu Guru atur tampilannya seperti apa, formatnya. Ini apa tengah. Ini kalau di Excel biasa mudah ini. Jadi seperti ini. Kalau di wrap biasanya dia bisa turun ya. Ada wrapnya nih. Teks. Nah, seperti ini. Agar tampilannya ke bawah. Tidak mengganggu yang sampingnya. Kemudian upaya mempelajarinya itu diisi dari tadi. Nah, diisi dari sini. Diisi dari upaya mempelajari ini tinggal kita copy saja. Kita copy, kita paste di sini. Seperti itu. Nah, kemudian pelajarannya, harinya, waktunya, perangkat pendukungnya, ini adalah isian dari jadwal ini tadi. Jadwal yang sudah disepakati kita kapan akan melakukan observasi. Nah, pelajarannya dan kelasnya berarti pelajarannya matematika, kelasnya 12. Kelasnya adalah kelasnya 12. Ini silakan diatur sesuai dengan apa namanya
biasanya Bapak Ibu. Hari tanggalnya, harinya adalah tanggal 25 ini kalau saya lihat adalah tanggal hari Senin. Nah, harinya adalah di Senin. 5, jam 3, 4. Waktunya tadi, kapan waktu pelaksanaannya? Jadi jam berapa? Ini jamnya di sini. Jam pertama atau jam kedua? Kan jam pertama kan ya 07.00 sampai 07.45 misalkan begitu. Perangkat pendukungnya apa yang disetorkan di sini tadi? Kalau kelas 12 mungkin ya perangkat asesmen. Kalau kelas 10 dan 11 ya RPP atau modul ajarnya. Modul ajar misalkan. Seperti ini. Ini pengisian di form A-nya. Sampai di sini bisa mengikuti nggih Bapak Ibu? Jadi Bisa, Pak. Ya. mengambilnya dari rencana hasil kerja sampai dengan perangkat pendukung semuanya harus sinkron dengan yang ada isiannya di formulir diskusi persiapan tadi. Nah, kalau sudah kita bergeser ke form B. Nah, bergeser di sini. Nah, di sini isiannya ini sebetulnya dia langsung rumus ya, pakai rumus. Ini ada referensi, rumusnya salah. Ini mengambil dari form A, isian form A ini. Nah, ini kalau periodenya Juni ini yang salah ini. Form B, ini periodenya bisa kita paste di sini. Seperti ini, yang lainnya mengikuti. Nah, ini isinya apa? Adalah dokumen pengelolaan kinerja lingkungan, rubrik pelaksanaan. Kalau yang A tadi adalah observasi persiapannya, yang B ini adalah rubrik yang kita siapkan ketika ada observasi oleh atau ada supervisi oleh atasan kita. Seperti itu. Nah, yang kita isi di sini adalah apa saja? Yang kita isi di sini fokus perilaku. Nah, sebelumnya ada rencana hasil kerja. Nah, ini di sini isinya adalah ini tadi. Nah, ini tadi kita copy, kita paste di sini seperti itu. Sebentar, saya hapus dulu. Kita paste di situ ya. Nah, kemudian fokus perilakunya ini tadi ada fokus perilaku. Ini mengambil dari sini tadi. Nah, ini target perilakunya. Nah, ini kita ambil. Seperti itu. Kemudian perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari. Jadi saya ada kesalahan. Fokus perilaku ini tidak yang 3 ini. Ya, saya ulangi. Untuk fokus perilaku pada perencanaan, fokus perilaku ini isinya adalah ini tadi, yang poin target perilakunya ini. Jadi di sini hanya satu. Nah, seperti itu. Baru untuk yang di pelaksanaan, fokus perilakunya satu. Kalau isinya Bapak Ibu guru di sini mencentangnya itu 3, berarti fokus perilakunya ada 3. Kalau 2 berarti ada 2, 1 ya 1, seperti itu. Nah, baru pada perilaku yang dianjurkan inilah yang diisi yang saya isi keliru tadi. Di sini. Ini tiga-tiganya ini. Ini yang dianjurkan kita copy paste di sini. Seperti itu. Kemudian perilaku yang dihindari kita ambilkan dari perilaku yang dihindari ini. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah isian untuk form B. Seperti ini.
Bisa diikuti guys sampai di sini. Jadi ini tanggalnya adalah tanggal, kalau yang form A itu adalah pembuatannya. Nah, untuk yang form B itu adalah pelaksanaannya kapan. Kapan dilakukan observasi oleh atasan. Jadi ini mengambil dari ini tadi, Senin 25 Maret 2023, waktunya adalah jam 7 sampai jam 7.45. Seperti ini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu guru atasan akan melakukan observasi. Nah, nanti teknisnya seperti apa mungkin dibantu oleh Pak Muryono. Intinya adalah kita lakukan observasi pada sesuai dengan jadwalnya. Di sini nanti yang melakukan observasi, yang melakukan penilaian sudah dilakukan atau belum dilakukan, atau seterusnya. Ini penilaiannya adalah yang mengisi adalah atasan kita. Nah, nanti atasan kita tidak perlu menggunakan printout. Kita observasi atasannya langsung masuk ke sini. Nah, masuk ke drive-nya. Misalkan yang mau diobservasi Pak Uda, berarti nanti atasan itu langsung buka punya Pak Uda, nah langsung fokus ke form B, melakukan penilaian di sini. Terangannya dituliskan di sini. Seperti itu. Mungkin penjelasan saya dari pengisian di aplikasi, kemudian pengisian di Excel, mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau terlalu banyak, lupa dan kesulitan, mungkin seperti itu dari saya. Silakan Bapak Ibu guru yang memiliki pertanyaan atau memiliki saran, apa yang saya jelaskan mungkin kurang pas atau kurang sesuai, silakan menyampaikan raise hand atau bagaimana atau komentar seperti apa, silakan. Mungkin cukup sampai di pembahasan ini dulu. Saya kira sudah agak panjang tadi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Uda. Terima kasih. Nggak panjang Pak Yudi. Cuman kita itu kadang-kadang Pentium kita itu fluktuatif. Kadang lepas poso ini ya mudun Pentiumnya. Kayak domnya rendah. Ini kan juga ada rekor Pak Yudi ya. Nanti ada hasil rekor, ya hasil rekor nanti bisa download dulu Pak Yudi, di YouTube kan dulu teman-teman yang mengakses biar mengakses YouTube. Nggak perlu orang iso dibuka saat durunge subscriber. Ini trik kerjanya rumah sih. Tadi ada Wapri ke saya, Pak minta rekodnya karena saya kesulitan sinyal di rumah. Ini memang dalamnya agak pedalaman, mohon maaf salah satu teman kita, dan juga saya iakan Pak Yudi nanti di Japri aja kalau di share di grup kedinasan kepenaan. Tapi ya Pak Yudi wonge lomo. Teman-teman yang mau bertanya barangkali bisa raise hand. Tadi ada pertanyaan sedikit sambil nunggu yang raise hand atau yang ingin bertanya. Sugeng Rawuh, Bu Murtini, Pukus Handari Latif, Bu Messi yang baru hadir. Semoga bisa mengikuti atau menyusul daya pahamnya teman-teman yang sudah aktif dari jam 10 ya. Ada pertanyaan tadi di SK itu ada guru baru Pak Cahyo. Ini kemarin ya sempat ngobrol dengan Pak Mur. Pak Cahyo itu secara SK TMT sudah ada pada kita, tetapi secara jam masih didiskusikan kembali karena mata pelajaran beliau adalah sosiologi, sementara kita sosiologi sudah full. Ini Bu Herlin menyimak ya, Pak Makon menyimak pun kuatos. Saya yakin Pak Mur cukup bijaksana, Pak Nurudin begitu juga. Pendatang baru ya harus menyesuaikan kondisi kita. Syukur-syukur nanti dipalagan yo melu taruh. Ini belum masuk grup karena saya belum dapat palilah dari kurikulum, jadi belum saya masukkan di kedinasan Bapak Ibu. Saya nunggu timingnya dari kurikulum. Kalau memang sudah ada palilah dari kurikulum ya juga saya masukkan ke grup. Pak Cahyo pindahan dari SMA 1 Trenggalek, Jalan Pulau Sari, itu sebelah rel di timurnya Butanti ke utara itu ada rel ke timur. Itu kebetulan kakak dari beliau, teman
seangkatan yang ada di SMK 1 Tulungagung, saya kenal baik. Katanya soal di lapangan bisa diajar Pak Mor. Didelep-delep nih, garok-garok nih. Ini menjawab pertanyaan di atas tersebut. Ini belum ada yang resen, ya? Kayaknya belum, Pak Yudi. Dan Berarti itu tinggal laksanakan dan nampaknya tidak ada kesulitan. Ini tinggal di deadline saja kapan pengisiannya selesai gitu aja Pak. Udah, enak kan? oh, belum. Ini bisa jadi beliau itu mubal. Tadi di grup ada di obrolan itu Pak Makon buka PMM tapi sudah terjawab link yang di-share Pak Rofiq. Ini yang saya maksud Kak, seperti tanya. ini ada Pak Mur share sebentar. Yang saya maksud seperti ini Bapak Ibu, beberapa pengalaman yang sudah dilalui monggo saling berbagi, impun medit-medit tanpa harus nunggu komando. Pak Mur, resen monggo waktu dan tempat. Silakan. Assalamualaikum Pak Yudi. Yang pertama eh, Pak Yudi untuk pembagian waktu nanti kami sampaikan ke teman-teman. Mohon nanti SK-nya dicermati untuk hari dan tanggalnya itu nanti apakah dalam pengisian yang pertama tadi sudah merujuk kepada SK atau ini masih pada tahap observasi Pak Yudi untuk pengisian yang pertama ini. Mohon dijawab yang itu. Monggo Pak Yudi. Untuk pengisian, bentar ya, saya share screen ya. Saya share screen. Untuk pengisian yang di aplikasi atau di Excel Pak Bud? Di Excel Pak Yudi. Oh di Excel. Yang di Excel itu di form A Pak. Di form A untuk yang bagian header ini adalah tanggal pengisiannya perencanaan observasi. Kemudian di dalam isian kolomnya rencana observasi di sini kita tuliskan hari tanggal waktu ini merujuk pada SK dari yang dengan share tadi. Ini yang form A. Dan nah, kemudian di bagian form B adalah pelaksanaan observasinya. Kapan itu? Nah, kapannya adalah sesuai isian ini adalah sesuai dengan tanggal pelaksanaannya. Itu juga sama dengan isian yang ada di sini tadi. Yang merujuk pada SK tadi. Itu Pak Mul. Oke. Berarti Pak Yudi nanti untuk teman-teman untuk tanggalnya berdasarkan SK mawon nggih. Di berdasarkan SK itu di pekan keberapa nanti mengambil jam yang ada jamnya Bapak Ibu ngoten nggih Pak Yudi ya. Betul, betul. Nggak akan mungkin keras kalau seperti itu, Pak. Jam masing-masing. Ya. Ya. Yes. Itu Pak Yudi terus form form C dan D ini udah penasaran pula Pak Yudi. Oke. Waduh. Pentium dur. Pentium tinggi langsung sampai situ. Monggo Pak Yudi lanjut. Apik. Ini Keren. Core i7 loh, Pak. Bukan Nah, Pentium nih, Core i7 bukan. ini Pak, tindak lanjut observasi kinerja guru. Nah, ini nanti gandengannya dengan ini tadi. Gandengannya dengan setelah dilakukan ini pengecekan nanti arahnya ke sini. Sesuai dengan isi dokumen lanjut dan sebagainya. Itu nanti setelah dilakukan observasi maka ini akan bisa diakses karena sudah akan diisi oleh Bapak Kepala Sekolah dan timnya. Itu. Kemudian yang form D-nya adalah refleksi tindak lanjut. Ini di akhir semester nanti mungkin Pak kegiatannya. Nanti akan kita isikan, ya yang isikan tentunya adalah Kepala Sekolah dengan timnya. Seperti itu Pak. Oke, matur nuwun Pak Edi, sementara itu. Oke. Oke, ada lagi Bu Terima Novita kasih Pak tadi. Mur. Bu Novita, monggo. Mau bertanya apa? Kalau dari saya Pak Yudi, teman-teman, jadi ini ada yang butuh privat, ada yang bingung mau tanya apa, mungkin saking di dalam kepala itu jubel banyak pertanyaan sebenarnya karena saking banyak pertanyaan yang keluar yang mana dulu bingung. Tapi yang jelas ini Bapak Ibu terkait PMM ini apa yang Anda pahami, apa yang sudah Anda coba
itu dicoba dulu lah, artinya kali panjenengan sedoyo itu mencoba membuka dulu, mencoba mengklik sepahamnya. Nanti kalau memang sudah mentok tahap wah aku gak iso mikir, aku bingung, itu baru tahap bertanya. Jadi jajal katiasan, artinya seperti itu. Kalau semua dari nol minta di privat, ya ya mungkin ini kita difasilitasi, ini hari ini direkod, nanti akan di-share lewat YouTube atau nanti bisa di-share di kedinasan. Ada resen dari Bu Noviana Parma. Monggo Bu Novi, dibuka mute-nya. Halo Nggih, Pak, suaranya siap. sudah masuk ya? Sampun, sampun. Monggo, langsung mawon. Maaf, nggak bisa video lagi lemah-lemah soalnya. Oh, Sakit. nggih. Boten napa-napa. Nggih, Semoga lekas sembuh. nggih. Mau tanya Pak, itu kan Nggih. saya nggak ada jam. Oh, Ini nggih. gimana Kelas 12 kelanjutannya? nggih. Terus yang tadi persiapannya apa? Berarti perangkat pembelajaran nggih? Nggih, nggih, nggih. Siap-siap. Nggih. Tuh, itu mungkin yang saya tanyakan. Karena saya sudah tidak ada jam di kelas 12, sudah Nggih. habis. Terus tindak lanjutnya gimana? Terus yang disiapkan tadi kayaknya perangkat pembelajaran saja atau gimana atau lainnya ada gitu. Oh, nggih. Itu Pak. Siap. Nggih, Pak Yudi. Iya. Tadi Oke, ada evaluasi ya. Mungkin apa yang disiap nih? Langsung Pak Yudi. Monggo. oke, baik. Terima kasih Bu Novi. Memang ya karena kita terlambat tadi, akhirnya seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Secara administrasi tetap kita laksanakan. Nah, di sini Bu, terkait dengan namanya isian eh, pendukung, dokumen pendukung ataupun di sini terkait dengan bagi Bapak Ibu kelas 12 ya, yang kelas 12 itu karena sudah selesai KBM-nya, maka bisa dilakukan observasinya nanti adalah tentang asesmen, penilaian. Karena ada kegiatan PSAJ atau apa gitu. Nanti yang diunggah di dalam dokumennya di sini adalah perangkat asesmennya. Ini perangkat asesmennya. Atau kalau sudah satu paket dengan judul ajar di situ ada, itu tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya adalah kepada spesifik apa yang diobservasi. Kalau yang diobservasi adalah asesmen, ya kita masukkan tentang mungkin apa namanya itu ya kisi-kisi, kemudian ada apa namanya Pak Nur itu Kartu soal kartu mungkin. soal. Nah, Kartu kartu soal, soal betul, kartu soalnya itu. pedoman pensekoran sama soalnya itu Ya, berarti yang betul. disiapkan ya. Ya, di sini kan ada catatan lain opsional ini diisi keterangannya seperti itu. Jadi kalau kelas 12 bisa disikapi dengan cara mengisi seperti itu. Itu penjelasan dari saya. Mungkin kurang jelas atau bagaimana silakan untuk ditanggapi lagi. Bagi Bu untuk yang Noviana kelas sampun. G, Bu Berarti Noviana. saya Nggih. harus menyiapkan itu nggih, soal, kisi-kisi, pedoman pensekoran sama kartu soal. Itu. ya ini Pak, ya Kalau itu saja. misalkan mungkin PSAJ. Ya, bisa jadi Nggih. itu. Nah, G, Itu G Pak Nur semuanya ya. dalam satu file, Pak. Satu file PDF. Satu file. Jadi Nggak dikombin. bisa lebih ya. Berarti combine aja. Nggih, Iya, saya itu. siapkan itu. Nggih. Nah, ini Terima 10 kasih, Pak. MB maksimal ya. 10 MB maksimal maksimal 10 ya. MB. Nanti kalau Iya. Oke. kurang kecil Ya, dikompres nanti lagi kalau pakai Elos PDF. kebesaran ya minta tolong guru TIK toh. Oh ya 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 ya. Ada Pak Erik nanti gampang. Ah, Siap ngawal. ndak anu aku kalau Pak Heri. Wah, coba iki Pak Eri. Pak Eri, Oh, Pak Eri. ngono Monggo, ta. Pak, lanjut Iya, Pak Nanti Pak. Yudi. disuruh ke Google lagi ya loh Pak Heri. Pak, tanya Iya. Pak. Iya, monggo Siapa silakan ini? Bu. Bu Pur. Iya, Pak Pupur Yudi. Resen. Ya, oke, lanjut. Maaf ya Pak, udah langsung. Ini terkait dengan kelas 12, mapel saya BK. Kan tadi dikatakan bahwa tinggi kelas 12 hanya asesmen saja. Kalau di saya BK bagaimana Pak? Mungkin ada contohnya. Terima kasih. Oke. Pak Yudi langsung jawab. Oke. Nah, ini gerayah-gerayah lagi pertanyaan yang ini. Nah, biasanya kalau untuk kelas 12 ketika sudah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, mungkin ada enggak program Bu terkait dengan apa namanya tindak lanjut
siswa mungkin yang mau melanjutkan atau terkait dengan kegiatan pasca kegiatan akademik itu loh. Jadi mungkin jenengan bisa menggunakan perangkat itu untuk diisikan di situ. Nah, jadi lebih jelasnya nanti apa yang diobservasi oleh atasan adalah bagaimana jenengan mungkin membekali anak-anaknya dalam uh, pasca lulus, baik itu perguruan tinggi maupun terkait dengan bagaimana mereka kembali ke masyarakat. Mungkin seperti itu, kalau ada bisa dicantumkan. Mungkin ada tambahan lagi dari teman Pak Mur, Pak Uda, atau siapa yang mungkin bisa Mungkin memahami terkait dengan kasusnya Bu Sri Purwantari. Seperti itu. iya, mungkin kan ini kalau untuk Bu Purwantari ini terkait penjurusan apa istilahnya studi lanjut ya Bu ya. Jadi studi lanjut mungkin ada beberapa anak yang konsultasi, di situ ada jurnal atau laporan panjenengan siapa saja yang berencana melanjutkan dan hasilnya seperti apa itu kan juga bagian dari kinerja panjenengan khususnya bimbingan konseling. Mungkin sebenarnya apa istilahnya pembukuan administrasi panjenengan terkait anak yang pengen melanjutkan itu lebih paham itu bisa diupload mungkin ya Pak Yudi atau Pak Mur. Okay. Pak Mur ada masukan teman-teman BK. Jadi begini Bapak Ibu, saya mengamati di dalam opsi isian itu kan sebetulnya ini lebih leluasa atau kita. Di situ ada dokumen yang relevan. Artinya Bapak Ibu, ini tidak harus melulu RPP untuk Bapak Ibu guru lalu kemudian ini penangkapan saya loh, nanti tolong dikoreksi Mbak Idi kalau salah. Kemudian untuk yang guru kelas 12 juga tidak harus melulu di asesmen Bu Pur, Bu Tanti, Bu Lila, Bu Noviana Erik pun sebetulnya leluasa. Jadi segala macam kegiatan panjenengan yang terdokumentasikan, saya pikir itu kok bisa diupload. Karena itulah hasil kinerja kita, Bapak Ibu. Pada hakikatnya seperti itu. Jadi nanti kalau memang dan masing-masing kita dari kelompok kita itu kan berbeda-beda tuh apa namanya fokusnya. Sehingga nanti ketika ada kegiatan atau praktik baik atau apapun yang fokus apa arahnya itu menuju ke fokus yang panjenengan pilih, saya pikir itu kok sah-sah saja gitu. Gimana Pak Yudi? Mohon dikoreksi Betul. Pak Yudi. Iya, betul Pak. Jadi artinya lebih fleksibel sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di lapangan itu saja. Iya, seperti itu. Satu lagi Pak Yudi, satu lagi saya masuk. Di situ kan pilihan untuk apa namanya fokus itu kan maksimal 3. Ada boleh berarti 1 boleh dong kan Mas. Iya. Ini untuk sebagai awalan bagaimana Pak Yudi nanti kalau kita ambil diseragamkan 1 kemauan dulu untuk teman-teman supaya kita nanti kalau sudah pinter ya bisa pakai 2 atau 3 atau 2. Apakah kita beri kebebasan ini supaya nanti namun dan supaya tidak terjebak dalam apa namanya terjebak oleh sistem seperti mohon maaf kemarin Bupor misalkan ketika kita menyiasati untuk dokumen pendukung itu kita mengadakan apa namanya praktik baik selama 8 kali itu sudah cukup. Nah, Bupor mungkin kelewatan informasinya beliau harus membuat apa itu Bu yang di hasil karya ya apa Bu nyata bukan hasil nyata kok agak istilah lo. Nah itu kan akhirnya juga Bubur bingung pada waktu itu. Terus untuk Mbak Yudi ini untuk kedepannya, untuk ini kita sepakati tentang 1 saja atau diberi keleluasaan itu untuk teman-teman Pak Yudi. Baik. Oke. Kalau terkait dengan isian dari ini namanya, saya share screen lagi ya, isian dari perilaku yang spesifik ini kan ada 3 dan ini berdasarkan pada pilihan ini aktivitas kan. Kalau kita sepakati 1 tidak apa-apa, itu akan mempermudah dalam melakukan observasi dan juga memperkecil terkait dengan laporannya. Tidak apa-apa nanti silakan dipilih salah 1. Yang penting ini sudah diisi. Kalau mau ngisi 2 ya boleh.
Nggih. Nilai tetap aman toh Pak Yudi, artinya mengisi 1 dan 3 nggak ada masalah nanti. Pripun? Tidak ada masalah. Ini adalah poin yang diobservasi apanya gitu Pak. Jadi Oh gitu saja. ya Kalau hanya penilaian seperti nanti tetap di pimpinan ya, iya di tergantung. kepala. Oke. Nggih, seperti Kalau itu Pak. begitu kita sepakati mawon Pak Yudi, ini ambil salah satu yang paling mudah untuk dilaksanakan teman-teman ngoten terus Yudi. Iya, Jadi bisa. kita golek. Tapi ini contoh dari saya ini bisa jadi tidak sama dengan punya jenengan Pak. Betul. Nggih, betul. Kan Jadi masing-masing kelompok ini berbeda Bapak Ibu yang di bagian atas itu. Jadi Oke. nanti mohon untuk ketika mencontoh mengadopsi dari teman, tolong dicek ini aktivitasnya apakah sama atau tidak. Nanti jangan-jangan aktivitasnya berbeda. Mohon ini koordinasinya adalah koordinasi sesuai dengan ini. Ini tampil nggih? Nggih. Ini koordinasinya adalah dengan ini, tim ini. Nggih. Seperti Pak Syukur itu kaitannya dengan penerapan disiplin positif. Nah, berarti urusannya dengan itu. Nah, masalah yang mau dicentang dari 3 pilihan tadi mana, silahkan koordinasi dengan timnya Pak Syukur. Nah, kalau saya kan, Pak Rofi adalah aktivitas interaktif. Nah, di sini Pak Uda itu masuk di mana ini Pak? Instruksi pembelajaran. Ini, nah ini instruksi pembelajaran. Mohon ini kalau ingin kerjasama dan copy paste atau isiannya diseragamkan, bisa koordinasi dengan timnya. Mungkin seperti itu ya tambahan dari saya. Oke, mau dilanjut lagi. Baik, terima kasih Pak Yudi. Barangkali ada yang lain yang bertanya, Bapak Ibu. Saya Pak Uda. Ini siapa ini? Bu Martanti. Nggih. Nggih, monggo. Pak Yudi ngapunten, di grup BK saya di kuliah itu beberapa waktu yang lalu membahas bahwa mapel BK itu belum ada, dan ternyata sampai kemarin terakhir saya cek, hari ini pun saya cek pilihan mapel BK itu belum ada. Itu menurut penjenengan pripun Pak Yudi, apa memang tetap harus dikerjakan dicicil atau nunggu pilihan mapel itu ada? Nggih, suwun. Oke, makasih Bu Tanti. Monggo Pak Yudi dijawab. Mapel di aplikasi nggih? Nggih, Pak. Di PMM, Pak. Nah, ini kalau BK saya belum. Ya, di aplikasi tidak ada, Pak. Ini ya, ini pilih satu. Tidak ada nggih. Wah, Kak tidak. Ini sepertinya apa diskon ya Pak ya? Oh, diskon. Ya. Menjawab Pak untuk. Gimana Pak Mur? Pak Mur. Monggo. Lainnya ini Bu. Nah, ini loh ketemu. Wes. Jangan pilih ini saja. Bukan mapel Bapak Ibu. Nah, di situ ada pilihan lainnya Bu Tanti. Jadi bonusnya saya ambil gitu. Dengan pilih lainnya. Nggih, Pak. Jadi pilih lainnya nggih. Ya, karena memang secara struktur itu bukan mapel, tapi panjenengan tetap mengerjakannya. Tadi seperti yang kau laturakan tentang rangka yang diupload ya, tekliwer yang jenengan kerjakan itu monggo nanti diupload di bidang kebekaan itu ya. Nggih, boten Pak Idi, Bu Tanti mungkin menjawab. Nggih, Bu Tanti. Enggak jadi bonus Bu Tanti nggih. BK sama dengan lainnya. Pur nggih ngaten. Lila, Bu Noviana Eri nggih ngaten. Ada lagi barangkali? Bu Novita, monggo komen. Baik, terima kasih Pak Huda atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya gini Pak Yudi, mungkin usul saja. Jadi kan pengisiannya tadi itu sesuai dengan yang kita bagi kelompok-kelompok ketika kita mengisi di perencanaan kemarin, nggih Pak nggih. Nah, mungkin alangkah baiknya nanti kita setiap kelompok itu kita mengisi bersama, ngoten Pak, enaknya itu. Jadi kan memang beda antara kelompok saya, Pak Huda, dan kemudian kelompoknya Ibu Liris itu kan beda. Nah, nanti mungkin lebih baiknya, enaknya itu ketika kelompok
kelompok saya ya mengerjakan bersama-sama di waktu bersamaan untuk menyelesaikan ini. Ngoten, itu yang pertama. Ini saran saja. Kemudian yang kedua, eh, pas sekali Pak Huda, saya habis saja mempelajari materi tentang supervisi akademik dan insya Allah ini sudah kami lakukan, kami praktekkan di minggu kemarin, nggih Pak Rofik, nggih. Pak Rofik wonten apa mboten niki? Ada Ya. Pak Rafiq. Nggih. Nggih, Pak Rafiq, nggih. Kita sudah benjut kemarin Pak Rafiq ya di hari apa itu kita siswanya sudah tidak ada, jadi kita ngurak-ngurak anak untuk datang ke sekolah karena ya pripun tugas dan harus kita kerjakan, kalau nggak kita kerjakan nanti kita juga kena dis di pendidikan guru penggerak. Nah, kalau pengalaman kemarin Pak Yudi dan teman-teman ini berbagi nggih Bapak Ibu, ini bukan saya kok bisa ngoten mboten nggih, mboten ngertos kula nggih, ini yang sudah saya lakukan kemarin ngoten nggih, kita berbagi. Memang di kegiatan supervisi akademik itu memang ada 3 kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi. Sesuai dengan kalau saya lihat, saya sinkronkan dengan apa yang disampaikan Pak Yudi itu tadi adalah di form A. Ngoten nggih Pak Yudi. Kemudian ada kegiatan observasinya, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Dan ini insya Allah sama Bapak Ibu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi kemarin, dengan apa yang sudah kami praktekkan. Itu jadi kemarin itu etok-etok ngoten nggih, Bapak Ibu, saya mensupervisi, saya sebagai supervisor di kegiatan pembelajaran Pak Rofik, dan Pak Rofik juga mensupervisi pembelajaran saya. Ngoten Bapak Ibu. Nah, hal di sini yang paling penting Bapak Ibu, ini kita berbagi nggih Bapak Ibu. Jadi di Prapaskah itu memang kita harus melakukan kegiatan yang namanya Prapaskah. Prapaskah ini memang harus ada apa ya istilahnya itu kesepakatan, kalau kita di sini tadi sudah dibagi siapa yang melakukan kegiatan visi atau supervisor kita. Contohnya saya akan disupervisi oleh Bapak Yudi Haryono. Nah, berarti saya itu juga harus melakukan kegiatan yang namanya pra-observasi, dan isinya itu yang ada di form A-nya Pak Yudi tadi. Jadi melakukan kegiatan pra-observasi bersama dengan supervisor. Jadi ini untuk menentukan, ini memang nanti tujuan pembelajarannya apa, kemudian itu areanya atau area pengembangannya itu apa yang sudah disepakati seperti yang sudah dijelaskan Pak Yudi, itu nanti benar-benar bisa jelas. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kemudian setelah prapaskah baru kita melakukan kegiatan yang namanya observasi. Nah, kegiatan observasi ini seperti yang dijelaskan Pak Yudi tadi di form B, ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, ini sudah kewenangannya supervisor. Seperti saya nanti akan disupervisi oleh Pak Yudi, berarti ini adalah kewenangannya Bapak Yudi Haryono. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan kegiatan yang namanya pasca observasi. Nah, di pasca observasi inilah nanti yang kita bisa gunakan untuk mengisi RTL-nya, rencana tindak lanjutnya. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi kalau yang saya praktekkan kemarin itu Bapak Ibu 3 hal, dan ini saya lihat tadi yang dijelaskan Pak Yudi ini sama, ngoten nggih. Jadi memang lebih baiknya kita itu ini kalau mau beneran ya Bapak Ibu ya, kita memang benar-benar mau apa ya, mau ini saya mengutip Pak Mur, kualitas pembelajarannya harus meningkat gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kita memang ya harus benar-benar ada koordinasi, ada apa ya kegiatan wawancara dengan supervisor kita. Jadi melalui 3 tahapan itu, pra-observasi kita melakukan kegiatan dengan supervisor, observasi, dan kemudian pasca observasi. Kemudian Bapak Ibu yang apa ya, yang lebih ini lagi, mungkin ini Pak Mur nanti kita bisa koordinasi dengan supervisornya masing-masing, karena misalkan jamnya nanti jangan sampai ketika jam apa ya, jam saya mengajar itu tubrukan dengan jamnya Bapak yang mensupervisi. Nah, ini kan kini harus didiskusikan dengan supervisor lah. Makanya ada kegiatan pra-observasi, ada kegiatan observasi, dan ada kegiatan pasca observasi. Itu gunanya agar kegiatan supervisi akademik ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ngoten Bapak Ibu. Kemudian terkait tadi, mohon maaf saya kepental, jadi yang ditanyakan Bu Noviana Parma tadi saya kurang begitu ini. Terkait dengan ini saya juga ini nopo modul ajar dan RPP itu tadi yang disepakati, yang kita ini kan Pak, yang kita observasi nggih Pak Yudi. Iya, Bu. Betul. Oke. Oh, nggih, nggih berarti pun Pak. Bisa saya
bukan nopo niku, bukan modul ajar yang biasanya kita kumpulkan di Pakmur niku mboten. Jadi apa yang mau kita tampilkan di hadapan supervisor itulah nanti yang benar-benar harus kita buat sedemikian rupa. Kalau biasanya kita mungkin nyuwun saya bikin RPP kurang begitu nopo nggih, ngapunten kurang begitu apa maksimal ya yang di ini dibuat yang maksimal mungkin Bapak Ibu agar yang dihentikan Pak Mur tadi kualitas pembelajaran itu bisa dimulai dari sini ngoten nggih Bapak Ibu. Ini saya bukan menggurui atau apa, ini saya istilahnya belajar untuk berbagi Bapak Ibu nggih ngoten nggih, karena di kurikulum Merdeka tidak, ilmu itu tidak akan bermanfaat ketika hanya saya miliki saja, saya pelajari saja, tetapi akan lebih bermanfaat ketika saya bisa berbagi eh, dengan teman sejawat ataupun dalam lingkungan yang paling minimal itu di sekolah. Ngoten nggih Bapak Ibu ngapunten ini mboten napa saya sok bisa dengan Pak Rofe mengguri mboten, tapi kebetulan memang kemarin Jumat kami sudah melakukan serangkaian ini tadi yang dijelaskan Pak Sinten Pak Yudi Eko tadi yang luar biasa sekali. Saya juga sebenarnya juga mau ngisinya sudah buka-buka Pak Yudi, tapi ya juga bingung. Tapi alhamdulillah ini tadi setelah dijelaskan dengan Pak Yudi ini bisa tercerahkan. Ngoten nggih Pak Yudi, ngapunten Bapak Ibu, nggih Nah, matur suwun. ya terima kasih Bu Novita. Wah, ini sangat pantas jadi guru penggerak. Ya, saya juga sepakat dengan Bu Novita, Pak Yudi. Kemarin saya membaca petuahnya Imam Syafi'i itu, ilmu itu ibarat air. Jika tidak mengalir, maka akan membusuk. Jadi ambune ra enak bacin. Jadi lebih baik mengalir, hati ini perlu diinformasikan. Sejauh mana teman-teman bisa mengadop apa yang diinformasikan Bu Novita itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya sepakat sekali. Dan jadi bisa disimpulkan Pak Yudi ya bahwa yang diupload itu adalah submateri atau materi yang saat disupervisi. Jadi bukan modul keseluruhan. Kalau modul keseluruhan mungkin lebih dari 10 MB. Nggak akan muat seperti itu. Nggih, Terus leres. kemudian ada beberapa lagi tadi saya menyimpulkan bahwa BK itu adalah eh, lainnya. Jadi mata pelajaran BK itu lainnya. Jadi di situ tidak ada alasan untuk tidak memilih Bu Tati, Bu Pur, Bu Lila, dan Bu Novia Nairi. Dan berikutnya ini nanti sekali lagi Bapak Ibu akan direkod. Tapi panjenengan pun berharap hanya membaca rekodan. Sejujurnya panjenengan paham, lek lali lah buka rekodan yang akan di-share di YouTube. Saya berharap di YouTube Mbak Yudi, dan kalau bisa kalau boleh membuka atau bisa membuka setelah subscribe dulu. Monggo Pak Yudi. Kalau ini ada Baik, pertanyaan lagi atau tidak? Tidak ada, lanjut Pak Yudi, monggo. ada ya. Semoga Belum. apa yang kita bicarakan atau kita bahas di Meet kali ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan Amin. mohon untuk tidak menjadikan beban. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang apa namanya yang non ASN itu meminta tolong pada Bu Noviana Erik membantu bekerja sama dengan teman-temannya, nggih. Jadi ini kita tidak membedakan PNS atau non PNS, tapi semuanya adalah untuk SMA Negeri 1 Kalitawir agar semuanya Bapak Ibu sama-sama belajar mengerjakan. Syukur-syukur nanti dengan kita belajar seperti ini semuanya menjadi pegawai ini pemerintah gitu ya. Mohon Bu Noviana Erik hadir nggih, Bu Noviana Erik hari ini. Hadir, hadir. Teman-teman yang non ASN juga mengisi, nanti kalau ada kesulitan silahkan dikomunikasikan dengan teman-teman. Saya Nih, rasa cukup seperti itu, dan kemudian baik. nanti jika ada permasalahan nanti gimana Pak Uda sebaiknya. Saya rasa kalau Eh, segampang itu ya menurut saya mudah itu loh. yang Wah, ini jelas, tuh bagi Pak Yudi. yang Oke, jelas cara ini ngisi tadi ya. sudah disampaikan, mungkin itu ide menarik ketika kita sepakati masing-masing kelompok untuk bekerja sama, disepakati pengerjaannya bareng-bareng. Dan nanti masing-masing kelompok itu ada penanggung jawab yang bisa konsultasi dengan Pak Yudi, Nah, yang nggih. pemahamannya jelas melampaui batas, tak Lah, bahas batas maksimal yang lain. ngono, ruwet le. Gak gitu, gak gitu. Sepertinya kalau semua berbondong-bondong ke panjenengan kan ini akan bencana juga. Jadi leader masing-masing kelompok itulah yang nanti akan Betul. konsultasi dengan panjenengan. Bisa melalui WA, bisa melalui apapun. Tapi yang jelas
kita ini hanya sampai di tanggal 18 ya, 19 sudah masuk Pak. Itu bisa bisa tatap muka lebih gampang. Bapak Ibu, ini sudah hampir masuk waktu zuhur, yang puasa beduk, monggo persiapan berbuka puasa. Ini nanti Kalau disimpulkan betul. Pak Uda sebentar. bahwasanya Pak Uda boleh, Bu. sebentar. Untuk Boleh, Bu. pengisian ini ada ajan Nggih. sebentar nggih. Untuk pengisiannya Nggih. ini kira-kira kita deadline sampai kapan agar nanti tidak molor-molor gitu. Nggih, monggo. Setidaknya sampai tanggal 15 bagaimana? Terlalu lama. Karena 15 nanti ini kita sebenarnya masuk Bapak Ibu, cuman kegiatan PSAJ itu masih terpending, kita dilanjutkan di hari Senin gitu Pak Mur ya. Jadi kemarin itu ada desas-desus dari tim kesiswaan mau mengadakan rapat. Cuman ini sampai sekarang belum ada klarifikasi atau konfirmasi ke saya. Jadi kalau bisa ya ini kita optimalkan pengerjaan ini. Seperti itu bagaimana Pak Yudi? Terlalu jauh tanggal 15. Ya Pak, paling enggak minggu depan ya. Minggu depan itu Baik, tanggal berapa ya? 19. 19. 19. Ngerti nggih? 19. Ya, 19 ya final ya. 19 itu sudah Bapak Ibu guru sudah mengisi semuanya. Semoga nanti tidak ada masalah dan nanti tinggal kita melakukan observasi tindak lanjutnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru untuk mengisi link daftar hadir. Ini kok ngabsen ngomong ndak, yo etok-etok syarat Zoom, nah, itu ada. Dan mohon untuk ada bukti screenshot ya untuk daftar hadir. Terima kasih atas kegiatan pelaksananya kita sampai siang ini berjalan lancar. Semoga nanti Bapak Ibu guru semua bisa melaksanakan dengan baik. Oke, saya kembalikan ke Pak Uda untuk menutup. Oke, terima kasih Pak Uda, teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi, Bu Novita, Pak Mur, ada Bu Noviana Parma, teman-teman yang bertanya tadi dari BK. Karena panjenengan bertanya, kita tambah ilmu juga. Ada Pak Makun ya. Ini untuk absen kita batasi jam 9 malam ya. Oke Pak Yudi ya. Dibatasi jam 9 malam. Jadi jangan melampaui itu, jangan lupa screenshotnya. Untuk ini saya hanya menyimpulkan di akhir Pak Yudi bahwa sebelum kita tutup saya sampaikan hasil diskusi hari ini atau tentang PMM itu disepakati salah satu perilaku spesifik sesuai dengan kelompok kemarin yang sudah dibagikan. Terus kemudian sebelum mengerjakan cek dulu rubrik observasinya, jangan diawur. Nanti nyontoh orang yang tidak tepat. Wah, aku cocok karo Pak Yudi, tak nyontoh Pak Yudi, tiba-tiba perilaku spesifiknya nggak sama. Artinya kita akan salah kaprah nanti. Jadi yang pertama yaitu salah satu perilaku spesifiknya yang sudah disepakati monggo dengan kelompok, salah satu dipilih sesuai dengan rubrik observasi yang sudah ada di PMM seperti itu. Kemudian berikutnya masing-masing kelompok silahkan nanti berdiskusi untuk berbuat sesuatu di PMM, mengerjakan secara berjamaah, disarankan seperti itu. Seandainya ada berhalangan, berarti otomatis kita tahu beres. Itu harapannya Pak Yudi. Dan ini nanti akan direkod, sekali lagi nanti akan di-share, baik di Kedinasan maupun nanti linknya melalui YouTube SMA Negeri 1 Kalitawir. Bapak Ibu silahkan membuka terlebih dahulu video apa ini, wajah masing-masing. Kita membuat jargon Semakalita, kepalkan tangan, Semakalita Jaya gitu ya. Saya yang akan mengkoordinir dan nanti Pak Yudi tugasnya men-screenshot. Jadi bantu screenshotan. Teman-teman yang ini kayaknya ada sertifikat lah screenshotan. Pak Yudi udah siap ya? Biar ketok tenanan Zoom meeting. Sudah Pak Yudi? Ya. Siap. Oke, Pak Yudi. Untuk kebaikan 1, 2, 3. Semakalita Jaya. Jaya. Ya, ini untuk kebaikan kita semua. Semoga SMA Negeri 1 Kalitawir makin jaya sesuai dengan jargonnya. Mungkin dari saya itu, Pak Yudi, bila ada semuanya Bapak Ibu, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, terima Terima kasih. kasih Jangan teman-teman lupa semua. absen, jangan lupa absen. Waalaikumsalam. Absen aku nggak bisa lewat itu. Anu aja, ini Nah, di copy nanti saya aja terus. share. Saya share di Oh ya, WA. lewat Share di WA WA. ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Pak Terima Yudi, kasih. Pak Yudi, Oke. Pak aku kok Por. dikeluarkan grup toh? Kenapa, Bu? Pak, jangan masuk nih grup PMM lagi ya. PMM mana, Bu? Yang itu loh, yang grup kita. Yang saya Oh, cewek Ambil. sendiri. Kok Oke. Ya. belajar? Oh Oke. iya, Belajar nih. Oke. Komunitas Oke. belajar. oh iya, komunitas. Era belum ada. Ya, aku karo Pak Rofik dikeluar nih ya. Oh, Ketok nih. umum. Aku tak senena nih wonge. Bubar, ya bubar wis metu. Ada Apa? Bubar nanti kita ini ya. Kenapa nanti di kelompok kita itu langsung menghubungi supervisornya masing-masing. Nanti kalau sudah jelas fix tanggalnya sekian jam sekian, nanti kita ya belajar bersama ngisi ngoten Bu. Nanti saya tak ngisi dulu ngoten, makanya terus kita ngisi bersama. Oke, setuju. Oke, gendang mari Bu, kok diseneni Pak Yudi ngulera mari. Lu, aku ora nyeneni aku. Aku pokoknya sama Yudi mana tahu. Lek kali Pak Huda saya rodok guyu wae karo Pak Yudi ya sudah wani ya. Ojo macem-macem. Macem-macem wae. Bukur nila ndi gak ngecok karo tak jali tulung. Ya enek monge. Pokoknya siap-siap anu Pak. Iki bukur nila enek lho. Yo, ndi ora muncul belas kok. Anu, apa jenenge? Adan. Karo awakmu wis alergi. Selamat berbuka. Iya, bener. Selamat berbuka. Sombeduk. Kok yang ini buka? Saya live dulu ya. Ya, nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku yo wis lah, arep buka aku sik kok. Wis ya, makasih. Assalamualaikum. Nggih, monggo. Assalamualaikum nggih. Warahmatullahi. Izin keluar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Keluar. Bu Novita. Salam. Standby dulu sik to. Apa tak ceritani yo. Oh ya wes yo. Ngentekne Zoom iki lho, ngentekne Zoom. Rek matikan lo. Oke, ya. Sik.